Kepolisian Polda Metro Jaya menegaskan akan memberikan sanksi hukum bagi para pengguna senjata airsoft gun yang dipergunakan di luar kegiatan olahraga. Penggunaan senjata airsoft gun di luar kegiatan akan dipersamakan dengan senjata api. Halo, selamat gini hari. Kembali lagi dengan salah satu channel Mustang Airsoft Gun dan juga teman-temannya. Hari ini gue ada di Cimahi. Cimahi itu Bandung nggak sih, Bang? Bandung. Bandung Barat kan? Bandung Barat. Bandung Barat kan? Dan gue lagi nginep di Cluster Haris. Buat teman-teman yang suka traveling ataupun tugas kerja, lagi liburan juga, kalau lagi di Cimahi, pilih di Cluster Haris, teman-teman. Tempatnya enak, homey banget. Ada wifi-nya, makan juga dapet, makan sarapan. Jadi parkiran juga gratis, lega. Silakan kunjungi aja Cluster Haris kalau teman-teman lagi ke Cimahi. Sekarang udah ketemu muka dari tadi nih ya. Iya. Ini semua orang sudah kenal lah sama orang sebelah gua. Gua kenal sama Om Sabur, namanya Om Sabur. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, Om Sabur ini adalah salah satu legenda. Wow. Legenda airsoft. Oh, Kenapa gue bilang legenda? Ketika gue kenal sama Om Sabur di tahun 2006-2007, Om, Iya. yang lain udah sibuk sama kerjaan, bahkan udah berhenti bermain airsoft. Kayak gue nih udah jarang-jarang. Om Sabur masih on terus. Dan makin merajalela sepak terjangnya, Om. Sampai keluar kota, ikut event sana-sini. Nggak ada capeknya, ya kan? Kita akan tanya-tanya lagi nih, Om Sabur, detailnya. Karena sebelum pernah ngeliput Om Sabur itu cuma sebatas sekilas lagi acara, jadi sibuk, jadi gue nggak mau ganggu. Sekarang kebetulan dia ditarik sama kameramen magang gua. Itu di belakang kamera ada Om Edu, nanti kita bakal tanya gantian tentang Om Sabur. Gimana Om Sabur? Sehat nggak? Alhamdulillah. Sehat ya. Iya. Om Sabur. Om Sabur tuh tepatnya bermain airsoft gun sejak kapan? Nih, teman-teman tolong simak baik-baik bagaimana kiat-kiat Om Sabur sampai sekarang ini tetap bermain airsoft gun dan dia menspesialisasikan menjadi seorang sniper lah menurut gue ya. Nah, balik lagi, Om Sabur sebenarnya mulai main Sebenarnya saya kapan? suka airsoft gun itu semenjak 97 ya. Yang apa sih namanya itu yang masih Omegaan itu. Omega. Nah, sampai saya bikin panitia ospek itu, peserta ospek waktu itu di kampus itu anak-anak yang ospek wajib bawa ini, wajib bawa apa sih namanya handgun. Nah, itu peluru pasti kayak pasar gembrong gitu ya? Pasar gembrong kayak gitu. Itu sih awal-awalnya. Terus di apa lagi namanya di kebetulan saya ngaji juga, anak-anak tuh anak ngaji tuh tembak tapi pakai spring. Pakai spring. Iya, spring. Terus saya pindah ke Jakarta, selesai kuliah ke Jakarta. Tahun berapa itu? 2002. 2003 saya beli itu tuh AK CM028. Oh, awalnya malah AK ya? AK sebenarnya. Awalnya malah AK. AK tahun berapa? 2003 ya? Itu di SMK belinya 600.000. 600.000? Iya. Yang bodinya masih plastik ya? Ya plastik, tapi gearboxnya ada metal. Gearboxnya ada metal. Bushingnya masih plastik. Nah, dari sekian hobi laki-laki nih Om Sabur ya kan ada misalnya mancing, ya kan, lalu juga ada mungkin naik gunung pada saat itu kan rame-ramenya. Kenapa Om Sabur memilih hobi main airsoft gun? Memang nggak tahu ya. Memang dari dulu memang sukanya ya perang-perangan, waktu masih kecil perang-perangan pakai bambu-bambu gitu kan. Bambu-bambu dibentuk jadi unit dan apa sih namanya atau bambu-bambu yang dipakai yang pakai jambu. Pakai gitu. Oh, peletokan. Ya, peletokan. Jadi memang dari sananya habis itu saya hampir sama sekali nggak punya hobi lain selain saya main menembak lah ya. Menembak. Gitu. Sepeda sempat itu cuma untuk mengakomodasi teman-teman yang dari Jakarta. Kebetulan saya ditugasin di Bandung tahun 2008, jadi itu saya sempat sepedahan mungkin 2 tahun untuk akomodasi teman-teman di Jakarta. Karena di Asia juga sebenarnya kita bentuk Baskom Bakery Soft Community di Asia. Saya bikin komunitasnya dan mainnya sama teman-teman di
Studio Alam, Studio Alam. UI Depok. Nah, Gitu. terus ini kita nggak usah terlalu mendetail sejarah Om Sabur Iya, ya, maksudnya. iya. Mungkin teman-teman pengen tahu bagaimana sih caranya sampai lu tuh sampai selama ini tetap ada di Airsoft Gun, sementara orang lain atur sibuk kesibukannya atau mungkin udah mulai capek dengan hobi ini pindah ke hobi lain, tapi lu tuh gimana sih supaya orang lain tuh mungkin bisa ngikutin ya supaya tetap ada di hobi ini? Iya. Saya juga nggak tahu ya. Alhamdulillah banget ini sebenarnya nih. Saya bisa kemana-mana ya, maksudnya bisa ke Jawa. Setiap ada event itu alhamdulillah bisa ikut. Padahal saya juga masih kerja gitu. Nggak tahu juga ya. Alhamdulillah banget gitu. Hampir setiap ada event di Jawa Timur, Jawa Tengah itu pasti saya datang gitu. Dan setiap pekan itu pasti sukil, nggak ada waktu, bener-bener nggak ada waktu atau pekan-pekan apa sih namanya, pekan itu yang Liburnya, kelewat kosong. gitu, yang kosong. Saya usahakan itu saya Tetap sukil, bermain. ya, apapun itu. Sekarang kalau ngomongin Om Sabur tadi masih kerja bisa kesana kemari ya kan, Iya. bisa ke Jawa segala itu sebenarnya memanage-nya tuh gimana? Ini lebih memanage bukan waktu juga ya, tapi selain waktu juga mungkin finansialnya nih Om. Iya. Apa ada sponsor, endorsan yang bisa membawa Om Sabur atau mungkin dapat jamuan dari teman-teman daerah atau gimana Om? Kalau sponsor sih alhamdulillah Ada ya. Nggak ada. Nggak ada. Memang benar-benar dari pribadi ya. Hmm. Pribadi sendiri lah. Kecuali kadang ada teman yang berangkat bawa mobil pribadi, biasanya dia nggak mau teman-teman Elban itu jarang tuh mau patungan. Udah biasa Pak Haji, Pak Om Jack, udah langsung aja berangkat. Berangkat, ayo. Saya tuh alhamdulillah kalau diajak Bismillah aja pasti jadi gitu. Jadi Makanya pada saat ada jadwal sukil, kadang-kadang misalnya isi nama, saya biasanya nanti terakhir. Takutnya bentrok dengan sukil tempat lain gitu. saking padet Ya, main gilanya. biasanya kan ada tempat lain, saya milih di sini atau di sini gitu. Kalau misalnya biasa ke Airban, mungkin saya pikir ya karena ini teman-teman Airban udah hampir puluhan tahun ya. Saya main bareng sama dia, ya saya udah silaturahmi ke tempat lain dulu gitu. Biasanya begitu, bukan di nomor 2 kan, tapi istilahnya ya udah sering main sama dia, saya mau silaturahmi ke tempat lain gitu. Jadi kasih kesempatan yang lain Iya, gitu main. iya, buat ini sih, buat kenal-kenal, ketemu-ketemu dengan teman-teman yang lain. Karena saya juga banyak edukasi teman-teman. Ketika ada nanya masalah unit apa segala macam, saya nggak saranin untuk beli dulu. Saya malah saranin kalau misalnya memang mau misalnya sniper atau apa gitu, ya udah saya punya, kamu ke rumah aja, saya pinjemin, kamu rasain, enak baru beli. Tapi kalau enggak, jangan. Karena kan kadang-kadang airsoft itu kadang-kadang lapar mata gitu. Beli 10 yang dipakai cuma satu. Iya. Unit saya itu AX saya dulu banyak banget. AK itu banyak banget dulu unit saya. Sampai waktu pindahan ke Bandung itu sampai anak-anak teman-teman di kantor itu saya yang lengkapin untuk main. Itu unit saya semua. Tapi Racunin tapi lebih cepatnya. enggak juga sih. Ngeracunin buat main iya, tapi ngeracunin untuk beli unit sih soalnya kan lumayan juga harganya kan. Seperti itu. Nah, lalu dari model rifle kayak tadi dia bilang Om Sabur bilang AK sampai akhirnya memutuskan untuk stay lama di sniper sampai sekarang, itu kenapa Om? Iya. Apa yang membuat lu jadi gitu cinta sama unit-unit sniper? Soalnya kan saya AK ternyata kalau saya main tuh biasanya satu mag gini nggak habis Om. Nggak habis? Nggak habis satu mag, biasa setengah mag juga nggak habis karena benar-benar ada baru saya tembak gitu, nggak suka ini kan. Nggak suka ngebus asal gitu kan. Ada target harus Ada kena target, lah ya. baru Keluar dengan tembak. buang-buang peluru gitu sih. Ya kayak gitu. Akhirnya saya pindah ke Dragunov tahun 2000 berapa ya? 2010 kali ya. 2000. Itu Dragunov. Selesai Dragunov saya ketemu sama teman-teman di orang Cilacap. Nggak usah pakai gitu Om, pakai VSR. Ya udah saya ganti VSR. VSR tuh yang dipakai si Novret bukan sih?
Ya kayak gitu, bal 10 kan. Bal 10 ya? Ya, upgrade ya. Modelnya sama, platformnya sama. Nah, itu pakai itu ternyata upgrade-annya luar biasa, mahal. Seperti itu. Itu yang bertahan sampai sekarang gitu. Oh, berarti awalnya gara-gara lu tuh kalau pakai rifle tuh sering nggak habis ya. Iya, Jadi pengennya tuh ngeluarin peluru ya kena targetnya. Akhirnya beralih ke sniper. Nah, tadi lu ngomongin upgrade nih, Bang Sabur. Nah, kenapa sih perlu di-upgrade unit sniper itu menurut lu? Kalau kita beli dari toko ya? Kalau jenis apalagi namanya VSL itu memang Tokyo Marui kan regulasinya dari sana kan cuman nggak boleh sampai 1 joule ya. Cuma berarti kan di bawah 300 gitu. Nah, sementara di sini bisa gitu. Kalau kita pakai out of the box-nya Marui, kita nggak bisa main sih sebenarnya. Kalau saya pribadi ya, nggak bisa main. Kecuali mungkin main di dalam ruangan mungkin masih bisa lah ya. Tapi kalau misalnya outdoor, nggak bisa. Dan itu memang harus di-upgrade. Oke, sebelum masuk kita ke unitnya, biasanya yang di-upgrade dari sebuah unit airsoft gun sniper untuk bisa main enak itu apanya Om? Yang utama lah. Kalau yang utama kalau PSL itu lumayan banyak ya. Itu setnya harus di-upgrade. Kemudian springnya, pistonnya, spring guide-nya itu yang harus di-upgrade. Dan ini lumayan juga harganya kan. Kalau kita ambil dari pabrikan itu ya hampir sama dengan harga unitnya juga gitu. Oh gitu? Iya. Merek-merek yang terkenal gitu kan, udah berat itu. Nah, lu kan suka meng-upgrade sendiri kan unit snipernya atau ke orang lain atau kalau saya sih saya sendiri. Nah, ngomongin suka ngulik sendiri. Tentunya apakah hasil dari ngulikan lu ini juga disukai sama orang lain nggak, atau jadinya Bang gua upgrade dong Bang? Bisa ada beberapa lah teman-teman yang minta tolong ya saya bantuin. Apa yang saya bisa ya, apa istilahnya kalau saya itu lebih memaksimalkan part yang ada gitu. Oh gitu. Ketimbang harus ini ganti ini. Jadi kita maksimalkan yang ada. Kalau misalnya memang udah nggak bisa, baru saya saranin untuk beli. Nah kalau beli itu dari Om Sabur yang bisa beliin atau memang ya, dia suruh beli? Nah, biasanya saya kasih link Tokopedia atau tunjukin ke orang gitu. Kecuali kalau saya kebetulan ada, silakan, kalau mau lanjut. Karena memang sih part-part itu di saya itu dari beberapa merek itu mungkin kalau kayak misalnya karet hop up itu hampir semua merek saya punyai. Dari harga 50.000 sampai harga 600.000 saya biji itu ada karet doang. Ada hop up. Di Om Sabur saya iya, tapi itu untuk tester. Jadi sebelum teman-teman beli, misalnya anak-anak ini karet KM katanya bagus ya, tunggu dulu. Kalau mau coba, saya cobain dulu unitmu misalnya kan. Saya mau beli ini karet ini, saya ya udah nanti dulu saya pasangin, cocok nggak? Kalau nggak cocok, saya nggak rekomendasi, cari yang lain gitu. Tapi kalau dia oke, saya mau. Ada. Saya paling saya tunjukin Tokopedia atau suruh jadi ke tempat buat lain. tester aja. Ya, tester aja. Buat memenuhi apa sih namanya ya? Ingin tahuan. Keinginannya. Gitu. Lalu baru gitu tuh barang dipakai. Ya nggak apa-apa kan dipakai di sementara aja kan. Oh gitu. Nanti Ntar cepet lagi. Cepet lagi. Gitu. Oke. Nah, kita nggak usah pakai lama. Sekarang gua akan kembali ngambil alih kamera biar Om Sabur menjelaskan unit yang dipakai beserta aksesorisnya beserta mungkin gilinya ya. Namanya sniper kan pakai gili ya. Gitu kan. Biar Om Edu bisa kembali bekerja dulu. Oke. Ya, silakan Om Sabur untuk menjelaskan unit yang dipakai. Oke. Teman-teman sekalian, ini yang saat ini lagi saya gunakan udah hampir 4 bulanan ya. Ini TEK 41 keluaran dari Silverback. Ini bahannya nilon, jadi lebih ringan nih. TEK 41 LS Light Sport. Ini saya pakai sekitar 2,3 joule powernya. Saya pakai nih.
seperti ini. Jadi ini sebenarnya ringkas ya teman-teman, ini pendek, ini tinggal bisa dicopot-copot, masukin ke tas, tasnya pendek gitu. Nah ini perlengkapan saya nih, 1 unit sniper TAC 41 LS. Nah ini nih, ini saya kadang-kadang pakai gili. Gili ini pemberian dari teman saya dari Banyuwangi nih. Ini gili nih, gili sweet. Nah, ini saya nggak bawa ini perlengkapan yang apa sih namanya, chest rig ya, buat chest rig. Nah, ini secondary-nya MK23 keluaran dari Marui. Ini ada beberapa macam, ada yang China, ada yang no fridge-nya juga ada. Ini kebetulan Marui, upgrade-nya cuma TDC cover sama karet hop up. Ini aja berapa ya? Ini pakai BB043. Nah, pakai silencer, lumayan cukup adem. Ini wajib bagi teman-teman sniper untuk dimilikin. Jadi buat kalau misalnya musuh terlalu dekat bisa ngehitnya pakai ini gitu. Seberapa sering Om lu pakai handgun Om? Ini lumayan sih ini. Kalau dekat lumayan sering, karena ini juga bisa jauh nih. 20 meter, 30 meter masih enak gitu. Ada khusus nggak sih Bang untuk handgun itu, untuk sniper apa? Ini NBB, jadi non blowback. Ini suaranya lebih silent dibandingkan dengan GBB. Oh gitu ya? Iya, ini lebih silent. Kalau yang untuk GBB, sarannya apa Bang? GBB itu saya juga ini ya, soalnya berisik dia, blowbacknya berisik. Meskipun dia pakai apa lagi namanya, pakai silencer, tetap aja berisik gitu. Seperti itu. Kemudian ya inilah scope-nya. Saya pakai scope T-Eagle murah meriah, cuma 550.000 nih. Lumayan T-Eagle buat sukir. Kalau untuk scope sendiri, apakah di-upgrade apa enggak? Kalau saya sih yang murah-murah aja, yang penting fungsinya gitu, mencukupi gitu kan, nggak kabur, ininya pandangannya wide, ya, udah cukup sebenarnya. Kalau dari Bang Sabu ada saran nggak untuk para yang baru, teman-teman baru nih, kalau mau pakai scope yang bagus, yang bukan yang bagus ya, yang enak dipakai? Yang enak dipakai yang murah aja. Kalau saya sih yang murah aja. Ada beberapa yang Discovery yang murah bagus, itu ada 300 ribuan lumayan. Cuma ini saya sukanya karena dia lebih kecil gitu, lebih ringkas, dan cepat gitu, maksudnya pandangannya itu lebih luas. Clear ya? Iya, clear, lebih luas gitu. Kan ada scope juga kecil tuh, pandangannya di dalam kecil. Kalau ini tipenya tipe yang wide gitu. Seperti itu. Ini kalau kita sukir di siang hari ya. Kalau untuk sukir malam hari, saya awal-awal masih menggunakan ini nih. Jadi saya pernah pakai night vision, tapi gampang kedeteksi sama lawan. Jadi ada cahaya infrarednya ya. Ini pakai di mana nih Bang? Kalau ini saya pakai thermal. Jadi saya pakai kamera thermal, tapi apalagi namanya, tapi menggunakan handphone. Ini taruh di unit atau di kepala? Iya, ini saya pakai di unit nih. Ini bisa di zeroing juga. T2 Pro dari High Micro ya. Dari Infirai, bukan High Micro, Infirai. T2 Pro ini lumayan sampai 300-400 meter masih kedetek. Itu taruh di depan scope-nya? Di atas. Oh. Saya simpannya biasanya di sini, terus pakai handphone di sini nih. Jadi buat no fridge dulu ya Bang? Jadi buat zeroingnya itu enak, gampang sih sebenarnya, tinggal ambil cahaya panas saja, udah bisa dapat zero.
Kemarin masih saya pakai di Pulau Lancang ini. Ini cuma deteksi panas. Jadi kalau ada ada panas-panas segala macam itu bisa kedetek sama dia. Binatang, manusia semua kedetek sama dia, atau mungkin batu yang awalnya kena panas matahari itu kedetek sama dia. Ini lumayan ini membantu untuk pergerakan teman-teman gitu. Kalau misalnya pakai ini gitu. Tapi kalau di siang nggak efektif ya bang ya? Siang nggak efektif kalau siang. Ini bikin atau beli bang? Ini beli memang buat berburu sih sebenarnya. Oh buat berburu. Buat berburu. Ini Invirai. Ada nih di online. Di online ada. Online ada kayaknya PO-PO-an semua nih. Soalnya ini beli dari luar PO. Ada lagi? Terakhir saya dapat ini nih, dapat hadiah nih dari Pak Dokter. Hadiah mulu deh bang? Iya, hah? Hadiah ini. Gimana? Kalau ini beli, tapi ini hadiah ini. Ini apa nih bang? Ini thermal, cuma ya mungkin ketinggalan lah ya. Tapi ini Thor 4. Ini Thor 4, nggak tahu keluaran 6 tahun apa 5 tahun yang lalu. Ini rilis Thor 5-nya baru tahun 2024. Jadi ini nggak ketinggalan banget. Ini pikselnya 640 sampai 480. Ini lumayan nih. Ini sama kamera ini? Ini bisa ngerekam langsung. Oh, bisa langsung ngerekam. Nah, kemarin waktu di Pulau Lancang, setelah game pertama saya pakai ini, game kedua pakai ini, dan hasilnya luar biasa. Oh. Ini sangat jernih banget gitu untuk mendeteksi manusia, binatang itu makhluk hidup ini luar biasa. Ini thermal apa? Thermal ini scope. Oh, thermal juga? Ya, ini scope thermal. Jadi nggak perlu butuh senter yang segala macam. Iya. Ini luar biasa gitu, enak banget pakainya. Makanya nunggu ada sukir malam pengen coba lagi. Ini mampu bekerja nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Nih yang ngeliatin nih. Tuh. Cuma ini lumayan berat. Cuma ini udah enak kalau langsung dipakai kan, nggak butuh layar lagi seperti ini. Kalau ini butuh layar lagi. Boleh nggak bang coba dipakein di unit snipernya biar kelihatan looks-nya kayak bisa apa? Bisa ini. Tapi berat nih ya? Lumayan berat nih, berapa ini? Kalau unit itu sendiri berapa kilo tuh bang? Kalau unitnya nggak sekiloan kayaknya kalau unitnya doang nih. Soalnya ini nilon plastik, nggak berat gitu. Seperti itu. Ini silencernya bikin apa tuh udah bawaan bang? Apa? Ini silencernya buatan plastik ini. Ini bekas apa lagi namanya ya? Bekas parasut signal. Oh gitu? Ini bekas parasut signal. Saya bikin jadi silencer, tapi ini fungsinya alhamdulillah berfungsi banget gitu, ngeredam. Saya bikin segede ini ngeredam. Itu innernya sampai di depan? Memang bawaannya seperti ini. Enggak, maksudnya innernya ini sampai di dalam sisi silencernya enggak? Ya, enggak, cuma sampai di sini. Oh, nggak mentok bang? Enggak mentok. Kan ada penutupnya sebenarnya. Saya pakai ini nih. Pakai plastik semua, ini nilon. Dibubut, dibikin, terus kasih gabus di dalam. Alhamdulillah ini redam banget soalnya. Oh. Ini bisa meredam emosi nggak bang? Hah? Iya. Kalau ada temen baru nih, ya kan baru mau ikut sniper kan, Ya. pengen ngerakit nih bang. Wah. Gue pernah denger kan ngerakit nih. Maksudnya bukan ngerakit bikin body segala macam dari nol gitu. Dia punya unitnya, bisa nggak mah bang? Bisa kalau misalnya untuk dibantu seal setnya, pistonnya. Kalau piston saya masih buat piston. Tapi kalau untuk seal set sekarang udah nggak buat, misalnya ribet gitu, harus pakai CNC. Biasanya ngambil ke teman di Solo, dia juga bikin kan jack and gun. Itu biasanya saya minta sama beliau untuk seal setnya. Bisa kalau taruhlah satu unit teman yang dikerjakan tuh berapa lama bang? Ya sebenarnya sih tergantung ya kondisinya ya. Maksudnya tergantung kalau misalnya spare partnya pas
misalnya dibuka, saya bongkar segala macam, terus apalagi namanya spare part saya ada, udah bisa cepat, sehari 2 hari bisa kelar, sejam 2 jam bisa kelar gitu. Cuma memang saya butuh tempat biasanya buat ngetes unitnya gitu. Nah, sekarang ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang baru nyemplung di kegiatan airsoft gun dan bingung memilih sebenarnya yang pas di unit buat gue tuh apa? Jadi buat teman-teman yang baru gabung misalnya di airsoft gun ataupun khususnya yang di sniper, itu jangan buru-buru lah. Kalau bagi kata saya sih jangan buru-buru mau beli ini jenis ini, jenis ini, jenis ini, tapi bagusnya cek atau lihat reviewnya dulu di YouTube. Kalaupun misalnya teman-teman dekat dengan saya, misalnya tempat tinggalnya dekat sama saya di Bandung dan sekitarnya, bisa main-main lah kita Kopi Delta lah kan. Kalaupun misalnya mau sukir, nanti kita janjian mana PTDI, nanti saya bawain unitnya, cobain, cocok, baru boleh ke Toysaurus atau ke One Strike atau ke Hosana. Silahkan di situ milih banyak pokoknya. Oke Om, terima kasih atas waktunya untuk sharing-sharingnya. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya lebih, itu bisa kemana Om? Ke Om Sabur langsung? Bisa ke WA saya, ada kok. Nggak apa-apa nih, di-share? Iya, nggak apa-apa, di-share aja. Atau ke Facebooknya, media sosial ada lagi nggak selain WA? Paling itu aja sih, IG, Am Sabur, di Facebook, Sabur Andi, udah paling itu aja. Sama WhatsApp. Mau kasih salam nggak buat teman-teman sniper klubnya? Sniper Indonesia. Nah, kalau Sniper Indonesia sebenarnya saya jelasin dulu nih. Jangan sampai ada pemikiran lain, ini klub atau induk atau apa gitu. Sebenarnya ini Sniper Airsoft Indonesia ini kita bentuk rame-rame sama teman-teman itu supaya cuma koordinasi aja. Kalau ada event di sana, teman-teman yang mau datang ke situ siapa aja, ini kita bikin di grup Sniper itu gitu. Jadi yang mendaftar ke mana, misalnya ke Balabirawa ataupun ke Jajah Siliwangi, tetap aja dia gunakan klubnya gitu, atas nama klubnya, bukan jadi sniper ini gitu. Kumpulan lah ya, kumpulan airsofters yang suka sniper lah gitu. Ya, dia tuh lintas semuanya, mau indukannya apa, ada semua di situ gitu. Cuma koordinasi aja, jadi kalau panitia pelaksana JO ataupun Milsim, gue butuh sniper 10 misalnya, lu bisa siapin nggak? Kita biasa komunikasinya di situ, gitu. Oke Om Sabu, terima kasih atas waktunya. Kapan-kapan kita main lagi.